Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jubaidi selaku dosen pengampu dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Abdul Goni. Saya sebagai moderator beserta anggota kelompok saya sebagai pembaca materi. Saya di sini akan membimbingnya jalannya presentasi ini. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama. Latar belakang. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Dan pada dasarnya, koperasi dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diperlukan seperti kegiatan koperasi yang sudah sering kita ketahui menyediakan barang sembako, simpan pinjam uang, dan lain sebagainya. Koperasi diciptakan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama di antara anggota dan bukan anggota untuk mensejahterakan dan membantu masyarakat yang memerlukan bantuan dana. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada Mas Priyambudi. Kepada Priyambudi, kami persilakan. Ya. Bab 1. Pembahasan. Sejarah koperasi. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Roberto Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Setelah koperasi berkembang dan ditetapkan di beberapa negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896 dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Patih R. Arya Wirya Atmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang yang tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Pengertian koperasi menurut beberapa ahli. Menurut M. Gitt, koperasi adalah sistem organisasi ekonomi pada rakyat yang bersifat sosial, memiliki beberapa anggota, dan berbadan hukum. Kedua, menurut Fay, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat, tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Menurut M. Margono Jojo Hadikusumo, koperasi adalah perkumpulan manusia seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Ciri-ciri koperasi. Keanggotaannya bersifat sukarela. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Berasas kekeluargaan. Bersifat non-kapitalis. Berdasarkan prinsip swadaya, swakarta, dan swasembada. Peran manajemen dalam koperasi.
A. Sifat manajemen koperasi. B. Kekuatan manajemen dalam pengembangan koperasi. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak majunya usaha tersebut. D. Model usaha. E. Perusahaan jasa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Budi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Adel. Kepada Mbak Adel kami persilakan. Peran manajer dan motivasi karyawan. Yang pertama, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Contoh 5 peran seorang manajer dalam mengorganisasi karyawan. Yang pertama, merinci seluruh tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, mengadakan pembagian tugas. Yang ketiga, melakukan kombinasi pekerjaan anggota organisasi dalam cara yang logis dan efisien. Yang keempat, penetapan cara untuk mengkoordinasikan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. Yang kelima, memantau aktivitas organisasi-organisasi dan mengambil usaha-usaha penyesuaian untuk mempertahankan tingkat efektivitas organisasi. Yang kedua, implementasi motivasi. Bentuk implementasi motivasi paling banyak adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada para pekerja dari perusahaan, yaitu finansial berupa pendapatan langsung, insentif, dan tunjangan. Sedangkan non-finansial yaitu lingkungan kerja dan kepuasan kerja. Yang ketiga, karakteristik seorang manajer. Beberapa karakteristik sekurang-kurangnya yang dimiliki seorang manajer diantaranya: 1. Mampu bekerja di bawah tekanan dan terus-menerus. Yang kedua, lebih banyak menggunakan komunikasi lisan. Yang ketiga, memberikan motivasi, semangat, inspirasi, dan dorongan. Yang keempat, menyeleksi dan mengembangkan bawahan. Yang kelima, sisi seni manajemen lebih menonjol. Dan selanjutnya, untuk mencapai posisi puncak dalam jenjang karir seorang manajer diantaranya: 1. Mau bekerja keras, 2. Penampilan yang baik, 3. Berpendidikan, 4. Pandai berkomunikasi, 5. Pandai bekerja sama dengan orang lain, 6. Yakin, 7. Ambisi untuk maju. Dan yang selanjutnya, peran dan tantangan seorang manajer. Beberapa peran dan tantangan seorang manajer diantaranya: 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengarahan, 3. Motivasi karyawan, dan yang terakhir pengendalian. Dan selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Adel. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Koperasi Sentosa. Pada hari Senin, kami berhasil mewawancarai sebuah koperasi, yaitu Koperasi Sentosa, dengan pada saat pukul jam 10 WITA di Jalan Rumbia, nomor 2, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir. Berikut dokumentasi wawancara kami dengan Ibu Elma. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ita. Kepada Mbak Ita kami persilakan. Hasil wawancara yang kami dapatkan: 1. Di mana letak koperasi tersebut? Koperasi tersebut terletak di Kelurahan Sidomulyo, tepatnya di daerah Biawan, Jalan Rumbia, nomor 2. Koperasi ini berdiri pada tanggal 11 November 1996. 2. Koperasi bergerak di bidang apa? Koperasi ini bergerak di bidang simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar yang ingin membutuhkan dana dengan waktu pencairan yang tidak terlalu lama. 3. Strategi pengembangan dalam menjalani koperasi. Sebagai lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial, koperasi dapat tumbuh dan berkembang dari potensi anggotanya untuk membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam satu wilayah.
Dengan menggunakan layanan digital diharapkan koperasi dapat meningkatkan kualitas layanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta anggotanya. Mas Priam, slide selanjutnya. 4. Apa visi misi yang diterapkan oleh koperasi ini? 1. Visi pemberdayaan sumber daya alam dan manusia Indonesia menuju masyarakat madani yang memiliki kemakmuran dan kesejahteraan dengan penuh rasa kedamaian, keamanan, dan keteraturan. Misi memajukan kesejahteraan para anggota koperasi dan koperasi Indonesia dengan menjadi sebuah koperasi primer nasional di dalam menyediakan produk dan jasa layanan simpan pinjam selain usaha jasa lainnya. 5. Sejak kapan koperasi ini berdiri? Koperasi ini berdiri sejak tahun 1996, tepatnya di tanggal 11 November. 6. Koperasi ini bergerak di dalam bidang simpan pinjam. Budaya Koperasi Sentosa. 1. Integriti. Koperasi Sentosa selalu mengedepankan integritas dalam melayani setiap anggota dengan tetap menjaga sikap personalitas kerja. 2. Komitmen. Koperasi Sentosa selalu berkomitmen teguh dalam melayani dan memberi nilai tambah bagi setiap anggotanya. 3. Accomplishment. Koperasi Sentosa selalu fokus terhadap target yang akan dicapai dengan menggunakan parameter yang terukur. 4. Respect. Koperasi Sentosa selalu menghargai setiap ide dan gagasan yang dihasilkan oleh anggota dengan tujuan untuk kemajuan bersama. 5. Energi, Energizer, Execution, Edge. Koperasi Sentosa selalu memiliki semangat untuk memberikan dorongan yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan dengan penguasaan kompetensi yang tepat. 6. Uniformity. Koperasi Sentosa selalu mengedepankan keseragaman terutama dalam mencapai tujuan untuk kemajuan bersama. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Ita. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada Mas Tito. Kepada Mas Tito dipersilakan. Mas Tito. Oke. Sepertinya Mas Tito lagi di berhalangan. Oke. Untuk materi ini saya berikan kepada Mas Priam untuk melanjutkan. Kepada Mas Priam dipersilakan. Apa saja persyaratan peminjaman dana? Untuk dinas itu harus menyerahkan akreditasi pinjaman mutu atau APM. Untuk swasta atau masyarakat umum bisa surat tanah atau BPKB kendaraan. Untuk sumber dana koperasi berasal dari kantor pusat yang berada di Balikpapan. Lamanya angsuran yang ditetapkan oleh koperasi itu 1 bulan sampai 12 bulan tergantung berapa besar pinjaman yang diajukan dan bisa juga dengan persetujuan kedua belah pihak. Lalu untuk bunganya itu sendiri biasanya 12%. Kelebihan koperasi lebih terpercaya dalam hal simpan pinjam karena telah mempunyai badan hukum serta pendiriannya sudah lama dan pencairan dana lebih cepat. Dan kekurangannya banyaknya pesaing dalam menjalankan pinjaman dana, memiliki bunga yang terhitung besar. Kendala yang dihadapi di lapangan dan bagaimana cara mengatasinya. Banyak kendala yang sering terjadi di lapangan, contohnya seperti macetnya tagihan dan yang lebih parah hilangnya nasabah saat angsuran belum lunas.
Cara mengatasinya dengan mengadakan diskusi kecil dengan nasabah untuk mencari jalan tengah agar bisa kembali membayar tagihan dengan lancar. Bagaimana cara mempromosikan koperasi? Dengan cara menyebar brosur kepada masyarakat dan menempel brosur di warung ataupun tiang listrik ataupun tempat umum yang gampang dilihat oleh masyarakat luas. Mengapa memilih lokasi ini sebagai kantor cabang? Karena lokasi ini sangat strategis, dekat dengan pusat kota, dan lokasi ini padat penduduk dan banyak UMKM berdiri di sekitar lokasi ini, sehingga lebih dekat dengan nasabah ataupun anggota koperasi. Apakah manajer selalu memberi motivasi kepada anggota atau karyawannya? Setiap briefing, manajer berkata, ketika kamu sedang asik bermalas-malasan, ingatlah temanmu sedang menyayangimu agar lebih baik dari kamu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Mas Budi. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya membuka sesi diskusi. Kami akan memberikan 3 topik. Mas Budi bisa ini dulu apa ini share screen-nya ya, dimatikan dulu ya. Enggak usah. Oke. Nah, biar kelihatan. Oke. Yaitu topik yang pertama ya, tentang kendala apa? Kira-kira kendala selama berdirinya koperasi dan cara penanganannya menurut teman-teman tadi apakah sudah tepat atau ada tambahan? Mohon maaf, saya ulang. Kendala selama berdirinya koperasi dan cara penanganannya menurut teman-teman apakah sudah tepat atau ada yang perlu ditambahkan? Kalau menurutku itu mungkin kurang tepat karena itu bisa dipertegas lagi. Ya, baik. Kan itu sering kendalanya kan tagihannya macet dan orangnya lari. Itu mungkin bisa dipertegas dengan cara memberikan jaminan yang lebih berharga agar nasabahnya tidak lari. Itu saja sih. Baik. Menurut saya. Oke, baik. Baik, Mas Priam. Untuk yang lain, ada tambahan lagi tentang topik pertama? Apakah udah cukup ya? Sudah cukup? Sama aja. Oke. Setuju sih. Kurang tegas aja. Oh ya. ya. Karena duit dibawa lari gitu kan pasti nggak mungkin cuman dibahas meeting kecil gitu dong. Harus lebih ada tindakan lagi. Harus ada tindakan lagi. Jadi penanganannya dengan apa? Memakai surat-surat berharga tadi ya sebagai jaminan. Oke. Sudah cukup ya untuk topik pertama ya. Oke, saya lanjutkan ke topik kedua. Topik kedua itu mengenai motivasi karyawan di mana telah dijelaskan tadi. Motivasinya dalam bentuk kata-kata. Nah, menurut teman-teman, apakah ini sudah pas untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui semangat dengan kata-kata atau harus lebih? Atau ada dengan cara lain maksudnya? Silakan teman-teman. Menurut saya sih kurang ya kalau untuk motivasi ke karyawan ya mungkin bisa dengan cara lain. Mungkin kayak
pemberian hadiah bonus. Jadi kan karyawan bisa lebih semangat gitu buat kerjanya. Iya, Selain itu, untuk teman-teman yang lain, betul juga sih itu. Kalau cuman hanya kata-kata itu rasanya kurang gitu. Apalagi Oke, kalau oke. cuman kata-kata begitu tanpa ada yang lainnya. Mungkin bisa Iya, juga betul. kayak tempat kerja yang nyaman, ditunjang dengan kenyamanan gitu kan Fasilitas ya. fasilitas. Karena Oke. kalau cuman hanya kata-kata tuh PHP ya Mas ya. ya PHP, gampang PHP-nya tuh. Mungkin bisa fasilitasnya yang lebih baik lagi, ruangan ber-AC, terus mungkin ada di situ kulkas isinya makanan, minuman, supaya Iya, betul. karyawan itu semangat gitu bekerjanya dan nyaman. Itu aja sih. Oke, sudah cukup ya. Nah, langsung saja kita ke topik ketiga. Oh, mohon maaf ini waktunya mau habis ya Mbak ya. Kita sempatkan aja ya. Nah, gini. Kira-kira cara mempromosikan dengan menyebar brosur itu worth it nggak sih di masa yang udah bisa dibilang secanggih atau bisa dibilang dengan masa modern inilah? Atau ada dengan cara-cara lain? Kurang sih kalau menurut saya. Kan sekarang udah banyak sosial media. Kenapa Ya, nggak menggunakan sosial media itu untuk mempromosikan? Kan lebih banyak dijangkau orang gitu daripada brosur. Kalau brosur kan juga belum tentu orang baca gitu. ya benar-benar. Ya, karena kan sekarang nih udah zamannya modern lah, bukan zaman batu lagi gitu loh. Jadi Oh kita iya, memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin. Mungkin bisa kita share lewat sosial media. Jadi kan menambah jangkauan juga. Nggak, mungkin bisa jadi nggak hanya di sekitaran Samarinda aja, bisa jadi bisa sampai ke daerah luar kota. Mungkin bahkan nanti bisa buka cabang di kota-kota yang belum ada kooperasinya. Jadi memperluas jaringan juga sih kalau dengan sosial media itu. oke baik-baik Mas. Sudah, apakah ada tambahan lagi tentang materi yang kita bahas tadi, teman-teman? Saya rasa cukup ya. Nah, Ya, cukup sih. Cukup ya. mungkin Ya udah ada ya. tambahan satu. Mungkin kenapa sih mereka ngambil tempat di situ? Kenapa nggak kayak di tempat Tempat ya. lain? Iya, Ya mungkin teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Ya mungkin karena di situ padat penduduk juga atau Banyak usaha UMKM juga kan. Mas Priam bisa membantu menjelaskan. karena di Rumbia itu juga termasuk wilayah kota sih, nggak terlalu di pedalaman banget kan. Oh, oke. jadi mendekatkan kepada nasabah gitu ya, lebih dekat. Iya benar Mas Priam. Mungkin ada tambahan lain lagi mengenai presentasi kita malam ini. Apakah udah cukup? Cukup ya. Halo? Kalau dari saya cukup sih, cukup jelas. Cukup ya. Ya. Mungkin sedikit ya kesimpulan dari saya. Koperasi simpan pinjam didirikan bertujuan untuk memberi kesempatan ya kepada anggota ya untuk memperoleh pinjaman. Ya yang penting itu diberi bunga dengan ringan lah.
Koperasi simpan pinjam juga berusaha untuk mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dalam jeratan kaum minta darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Nah, koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Mohon maaf apabila kesimpulan saya ada yang kurang lengkap. Mungkin teman-teman bisa memberi masukan lagi. Bagaimana? Cukup sih itu. Cukup ya? Ya. Ya, Oke. cukup jelas. Ya, terima kasih teman-teman telah menemani malam hari ini untuk mempresentasikan tugas ya, koperasi simpan pinjam. Semoga dari presentasi ini kita bisa mendapatkan ilmu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Langsung saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.